Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round keempat, atau bisa dikatakan satu langkah lagi Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Round 4 ini tergabung dari dua grup, yaitu grup A dan grup B. Kalau di grup A itu ada Qatar, sang tuan rumah, lalu ada Oman, dan juga ada UEA. Grup B itu ada tuan rumah Arab, ada Irak, dan kita, Indonesia. Indonesia akan menghadapi tuan rumah dulu, Arab, lalu selanjutnya akan menghadapi Irak. Dan selanjutnya di partai ketiga itu baru Arab menghadapi dengan Irak. Untuk pengen lolos langsung otomatis ke Piala Dunia itu harus ranking 1. Ya, jadi di grup A dan grup B, juara grup pasti lolos ke Piala Dunia. Untuk posisi kedua itu masih ada playoff ya. Posisi kedua antar grup itu akan berhadapan, saling berhadapan. Jika menang itu baru ke zona ya, lawan zona CONCACAF dan lain-lain. Nah, ini akan jadi lebih berat. Meskipun round 4 ini pun juga lebih berat ya, karena Indonesia akan bergabung dengan Arab dan juga Irak. Secara statistik, Irak itu sangat diunggulkan. Kita round 2 pernah menghadapi dengan Irak, itu tidak pernah menang. Jadi terus di Piala Asia juga kita pernah menghadapi Irak, kita juga tidak pernah menang. Sedangkan kita melawan Arab itu 2 kali di round 3. Itu kita berhasil menahan imbang mereka di kandangnya Arab, lalu berhasil menang di kandang sendiri. Tetapi kondisinya waktu menghadapi Arab dengan kondisi sekarang berbeda. Dan pelatih dari Arab sudah diganti, kita pun juga waktu itu masih dengan pelatih Sintayong, sekarang juga udah ganti Patrick Kluivert, jadi beda ini, kondisinya beda. Nah, ini saya akan mengulas ya beberapa pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick dan jajaran stafnya. Dari kiper itu ada Hernando, lalu ada Martin Pas, dan juga ada Emil. Martin Pas ini masih cedera dan bisa dikatakan kabarnya sudah mulai sembuh lah ya. Tapi belum mendapatkan menit play di Inter Miami. Lalu Inter Miami di klubnya, terus di MLS belum pernah main. Lalu ada Emil ini juga baru cedera, padahal performanya lagi oke di Cremonese. Jadi ini akan menjadi PR tersendiri ya kalau saya bilang ya. PR tersendiri untuk kita, siapa lini belakangnya. Dan kabar terbaru dari Coach Patrick yang ngobrol dengan Emil mengatakan bahwa Emil ini hasil dari MRI itu memastikan bahwa dia tidak bisa main ya. Tidak bisa main. Nah, ini akan jadi PR ya. Akan jadi PR untuk kondisi back tengah, kondisi kiper. Dan akhirnya Coach Patrick memanggil Nadio dan juga memanggil yang namanya Reza, kiper dari PSM. Untuk Nadio sendiri di klubnya di Borneo lagi oke. Borneo itu di BRI Super League 6 pertandingan selalu menang dan baru kebobolan 3 gol, berarti bagus. Lalu sedangkan Reza di PSM sudah kebobolan 5 gol ya. Terus lalu si Hernando Persebaya itu kebobolan 5. Kalau kondisi seperti ini kemungkinan besar saya bisa katakan kalau saya jadi Coach Patrick, kipernya akan Nadio, akan condong ke Nadio. Karena melihat Arab, Irak juga secara postur juga mereka tinggi-tinggi, bola udara akan menang, jadi kemungkinan oleh Nadio. Lalu di kondisi back ya, kondisi back tengah itu ada Justin Hubner, ada J. Ises, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Kevin Dix. Nah ini 5 pemain belakang di tengah, tidak ada nama Messi Hilgers, cukup make sense menurut saya karena lagi bermasalah dengan klubnya, dengan FC20, jadi biarlah dia menyelesaikan lah, dan belum pernah main di musim ini ya. Nah itu kemungkinan kalau melihat seperti ini ya, nanti di akhir ya kita akan mengotak-atik ya kemungkinan formasi yang akan dipakai oleh Coach Patrick. Lalu di wing sayap back itu ada Sandy Walsh, lalu ada Kevin Verdong, lalu ada Dan Jens, ada Yance, terus lalu ada Saint Patinama. Nah, ada Saint Patinama itu. Kalau dari back sayap, selain itu juga ada Jakob ya, juga bisa di posisi di back sayap ya. Terus
Di tengah ada Nathan Chuaon yang mulai dapat menit play di klubnya bagus. Lalu ada Tom Haye, lalu ada Joe Pelupesi, ada Mark Locke, terus ada Eliano Reynders, ada Ricky Kambuaya, ada Beckham Putra. Nah itu. Terus untuk di depan ada Ragnar Oratmangun, ada Emiliano Jonathan, ada Egy Maulana Fikri, lalu ada Ole Romeni, ada Mauro Zilstra, dan juga Ramadan Sananta ya. Ini yang menarik itu adalah Ole Romeni, udah terlihat berlatih meskipun masih terpisah dengan klubnya dan belum dapat menit play, tapi ini menunjukkan bahwa Ole Romeni sudah sembuh. Lalu juga Sananta juga di Liga Malaysia juga lagi oke. Tuh, kalau melihat kondisi seperti ini kemungkinan besar ya memakai Coach Patrick akan memakai pola 4-2-3-1 ya, atau 4-3-3 lah. 4 back sayap mungkin, 4 back di belakang. Kiri mungkin sudah pasti milik Kevin Verdong menurut saya. Kanan juga menurut saya akan milik jadi Jakob Sayuri. Lalu di tengah, back tengah kemungkinan besar adalah menurut saya Jay Itzes dan juga Kevin Dix sih. Meskipun secara chemistry itu lebih bagus Rizky Ridho ya, cuman kalau melihat Kevin Dix yang juga main terus di Borussia Mönchengladbach ya, menurut saya dia akan tetap bermain ya. Terus dua pemain di pivot itu menurut saya milik dari Joe Pelupesi dan juga ada Tom Haye di situ ya, kemungkinan besar ada Tom Haye di situ. Atau Tom Haye dibawa ke depan. Kalau ia ditaruh di depan, kemungkinan menurut saya adalah Joe Pelupesi dan juga Nathan Chuaon di situ. Nah, 3 pemain di depan, tengah diantaranya mungkin milik Tom Haye. Kalau Tom Haye di depan, kalau Tom Haye-nya di belakang, kemungkinan di situ menurut saya yang bisa main adalah Stefano Lillipali atau nanti backupnya itu Beckham Putra ya. Itu. Nah, kalau untuk kondisi winger di kiri dan kanan, kiri menurut saya sudah pasti milik Ragnar Oratmangun, sedangkan di kanan satu tempat sudah pasti saya katakan untuk Emiliano Jonathan. Dengan adanya Emiliano Jonathan lebih oke dan sisi kanan lebih on fire menurut saya dibandingkan seorang Marceng. Itu juga menurut saya salah satu alasan mungkin kenapa Marceng ini diganti, tidak dipanggil bahkan. Terus kalau Adrian Wibowo juga masih terlalu muda, belum punya jam terbang juga di timnas senior, meskipun kemarin juga main. Di depan, kalau Ole Romeni fit, kemungkinan Ole Romeni sih. Kemungkinan. Tapi kalau nanti buntu, bukan tidak mungkin, Patrick Kluivert akan memainkan 2 striker. Entah itu Mauro Zilstra atau Ramadan Sananta. Polanya akan mirip ya, Mauro dan juga Ramadan Sananta, yaitu goal getter. Ya, akan mirip menurut saya polanya dari Ramadan Sananta dan Mauro Zilstra. Nah, kalau Ole Romeni, dia bisa ambil bola ya, berani berduel, berani kejar bola, itu menurut saya yang membedakan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa menjadi kunci pembeda di sini. Satu yaitu Ricky Kambuaya. Ada beberapa ya. Satu Ricky Kambuaya, dia bisa main di tengah bareng si Pelupesi dan juga Kambuaya juga bisa. Terus satunya Tom Haye bisa. Kambuaya akan lebih ke box to box, itu mungkin banget. Nathan akan cadangan, bisa saja. Tahu juga yang namanya anak muda Beckham Putra itu bisa juga dia bermain di situ. Nah, itu akan sangat menarik ya. Jadi pilihannya akan makin banyak di sini. Terus kalau memang buntu keadaannya, nah nama-nama macam Lillipali kalau main jadi babak 2 itu juga oke. Dan juga jangan lupakan nama Dean James ya. Dean James ini kemungkinan besar bisa menjadi pengganti Ragnar ya kalau di sebelah kiri, karena terakhir dia main untuk Panathinaikos tuh bagus ya di Europa League. Dia melakukan 2 assist, which is good. Jadi kontribusi untuk penyerangannya lebih oke. Dan kemarin sempat waktu lawan Libanon kalau nggak salah, dia sempat dipasang sebelah kiri, belakangnya si Verdong bahkan invert ke tengah ya. Jadi menurut saya pilihannya akan banyak. Dean James juga bisa menjadi pengganti si Ragnar, atau Ragnar mungkin yang akan jadi pengganti Dean James. Nah, kita lihat nanti skemanya dari
Coach Patrick ini akan seperti apa gitu. Tapi kalau melihat cara mainnya Arab, mungkin paling enak menurut saya adalah langsung bermain, tidak bisa dikatakan bertahan full, tapi tidak juga bisa dikatakan mengambil ball possession. Jadi kadang menunggu, kadang kita melakukan pressing, itu sangatlah perlu ya untuk melawan Arab di kandangnya Arab ini. Jadi itu, dan pemain pengganti bisa menjadi pembeda di sini. Entah itu nanti ada Ragnar atau Dean James yang di sebelah kiri, lalu di kanan bukan tidak mungkin ada nama Beckham Putra atau Lili Pali yang bisa jadi pemain pengganti. Ramadan Sananta, meskipun juga dia belum cetak gol di tim asuhan Patrick Kluivert ini, salah satu poin yang bisa kita ambil dari Ramadan Sananta adalah dia penempatan posisinya bagus. Itu lini belakang juga besar kemungkinan Kevin Dick dan Jay Ises, meskipun kalau disuruh milih ya, kalau misal main 3 back, Rizky Ridho, Hafner, Jay Ises tuh menurut saya punya chemistry tersendiri ya dibandingkan Kevin Dick. Tapi nanti kita lihat ya, apa strategi dari Coach Patrick, lalu ada Denny Lanjat dan juga Alex Pastur ya. Menarik, tapi kuncinya di match pertama lawan Arab. Lawan Arab, kita bisa menang, peluang kita akan sangat besar untuk lolos, entah itu round 5 atau langsung lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau kita imbang saja lawan Arab, menurut saya akan berat. Karena lawan Irak ini lebih berat dibandingkan lawan Arab. Jadi lawan Arab Saudi itu paling krusial. Jadi kita lihat bagaimana match pertama nantinya di Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Bisakah Indonesia berbuat banyak? Kita lihat saja nanti. Semoga yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ya, harapannya tetap pengenlah lolos sih. Tapi kita lihat nanti permainannya seperti apa. Semoga tidak ada error-error yang dilakukan oleh pemain timnas dan bisa memainkan pertandingan skema sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jajaran pelatih. Jadi kita bisa tahu nanti hasilnya seperti apa.